Shalom. Kita bersyukur jikalau kita boleh dipertemukan kembali di hari Rabu ini untuk kita bersama-sama beribadah di Komisi Persada. Kita bersyukur walaupun kita masih belum bisa melakukan ibadah secara normal, tetapi kita bersyukur di dalam 2 bulan ini kita tetap masih bisa beribadah walaupun via online. Pada kesempatan sore malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan dengan ayat yang terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, 16, 17. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, 16, 17. Saya berharap Bapak Ibu telah menemukan bagian ayat firman Tuhan ini, dan saya akan membacakan untuk setiap kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk kita merenungkan sabda firman Tuhan. Supaya bersyukur Tuhan boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersekutu walaupun secara online, tapi kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu ini. Saat ini kami berdoa kiranya firman Tuhan boleh Tuhan taburkan kepada setiap hati kami. Firman Tuhan boleh menguatkan kami, firman Tuhan boleh memberikan kepada kami pewahyuan, pencerahan, dan biar kami boleh hidup sepadan dengan firman-Mu ini. Hamba-Mu hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan kelemahan, kiranya Roh Kudus yang memberkati, mengurapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah saya hari ini merupakan sebenarnya khotbah rangkaian daripada khotbah-khotbah yang sudah mulai 2 minggu berturut-turut ini yang saya urutkan dari kitab Kejadian, Bapak Ibu. Jadi Kejadian pasal 1 untuk khotbah minggu yang lalu, dan hari ini adalah Kejadian pasal 2, dimana saya memang rindu untuk kemudian mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bisa memperhatikan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan secara urut mulai daripada Kejadian pasal 1, dan harapannya nanti bisa sampai ke kitab Wahyu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat situasi kita kurang lebih 3-4 bulan ini, ada banyak istilah-istilah yang kemudian sebelum COVID-19 ini mungkin banyak istilah-istilah yang kurang familiar di telinga kita. Tetapi hari-hari ini kita sangat-sangat paham dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan COVID, yaitu ODP, PDP, kemudian berkaitan dengan yang namanya work from home dan segala macam. Jadi mau tidak mau kita diperhadapkan dalam situasi yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, dan kita memang harus dipaksa atau terpaksa seperti itu, apapun bahasanya, untuk bisa mengikuti dan beradaptasi dengan keadaan yang ada. Berkaitan dengan istilah work from home, Bapak Ibu, atau bekerja di rumah, seringkali mungkin dulu kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana caranya untuk tetap bekerja tetapi melakukan pekerjaan itu di rumah. Walaupun mungkin ada beberapa rekan-rekan yang memang sebelum ini memang sudah bekerja di rumah. Tetapi apapun itu, entahkah kita bekerja di rumah atau entahkah kita kerja di luar rumah, yang penting adalah kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa mendapatkan penghasilan seberapapun itu, dan penghasilan yang kita bisa dapatkan itu bisa berguna untuk kelangsungan daripada keluarga rumah tangga kita. Dan pada saat sore malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kitab Kejadian pasal 2 ini ayat 15
16-17 di dalam kaitannya mengenai masalah pekerjaan dan di dalam kaitannya terhadap sebuah larangan Tuhan mengenai sesuatu yang nanti kita akan melihat tentang ketaatan. Saja Bapak Ibu untuk melihat terlebih dahulu ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Tuhan di dalam menciptakan manusia itu ternyata Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan dan kemudian Tuhan tinggal diam, Tuhan tinggalkan manusia itu seorang diri dan kemudian manusia itu tidak dipelihara, tidak dirawat. Dengan pernyataan di dalam ayat 15 ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah itu mengambil. Jadi ada sebuah tindakan nyata daripada Tuhan Allah untuk apa? Mengambil. Mengambil siapa? Mengambil manusia yang telah diciptakannya itu. Dan kemudian setelah diambil, kemudian ditempatkan dalam Taman Eden. Jadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah tidak ditinggalkan sendiri, tidak kemudian dibiarkan menjadi manusia yang tidak punya siapa-siapa. Tapi kita bisa melihat di dalam ayat ini bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan untuk umat manusia. Bagaimana Tuhan Allah bertindak secara aktif, bertindak secara nyata untuk apa? Untuk mengambil dan menempatkan manusia itu di mana Bapak Ibu? Di Taman Eden. Kata Eden di dalam bahasa aslinya kalau kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kenikmatan. Jadi arti kata Eden adalah kenikmatan. Artinya tidak serta-merta Tuhan saat menempatkan manusia itu di dalam situasi yang ya boleh dikatakan ditempatkan di tempat yang apa adanya, di tempat yang asal-asalan. Tetapi Tuhan menempatkan manusia itu di tempat yang istimewa, di tempat yang luar biasa. Oleh karena itu yakinilah bahwa jikalau kita yakin dan percaya hidup kita ada di tangannya Tuhan, percayalah bahwa hidup kita, Bapak Ibu, hidup daripada Bapak Ibu dan saya sudah disiapkan oleh Tuhan tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang luar biasa, tempat-tempat yang penuh kenikmatan. Jadi walaupun kita mungkin sedang menghadapi COVID-19 ini, percayalah bahwa Bapak Ibu dan saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Tapi berikutnya mari kita melihat untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara taman itu secara sederhananya adalah ini merupakan sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan supaya manusia itu bekerja untuk mengusahakan untuk memelihara Taman Eden itu. Jadi setelah manusia diambil, ditempatkan di Taman Eden, manusia diberi perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ini adalah sebuah esensi utama daripada kehidupan manusia, yaitu bahwa manusia memang pada hakikatnya harus bekerja. Jadi ada anggapan bahwa manusia itu baru disuruh bekerja setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita melihat di dalam bagian ayat yang Kejadian pasal 2 ayat 15 ini, ternyata manusia sudah bekerja bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi esensi manusia hidup di dunia ini salah satunya adalah untuk apa, Bapak Ibu? Untuk bekerja. Demikian mungkin Bapak Ibu bisa melihat, merenungkan beberapa bulan ini Bapak Ibu yang biasa bekerja, entahkah di rumah, entahkah di tempat pekerjaan yang biasa Bapak Ibu berada, tiba-tiba Bapak Ibu tidak bekerja, Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas, biasanya
akan memunculkan banyak keluhan di dalam diri, baik itu keluhan secara fisik yang biasanya bergerak kemudian tiba-tiba tidak bergerak sama sekali, artinya tidak melakukan aktivitas sama sekali, ataupun juga dalam kaitannya masalah mata pencaharian, biasanya dengan bekerja mendapatkan uang, akhirnya kemudian tidak bisa memiliki uang sebagaimana yang biasanya dan segala macam. Jadi kalau kita bisa masih bekerja, syukurilah itu, karena memang esensi manusia adalah untuk bekerja. Jadi Adam pada waktu itu diberi mandat oleh Tuhan untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi itu esensi daripada Adam, untuk apa? Bekerja. Dan mari kita akan melihat ayat yang 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kita tidak tahu seberapa luas Taman Eden, berapa jumlah pohon-pohon yang ada di keseluruhan Taman Eden. Tetapi yang pasti adalah ayat 16 memberikan informasi bahwa Tuhan memberi perintah kepada manusia untuk apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Walaupun nanti ada kata tetapi di ayat 17. Tetapi di ayat 16 ini kita bisa melihat bahwa saat manusia menanggapi mandat Tuhan yang muncul di ayat yang ke-15, saat manusia kemudian bekerja untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, ayat 16 kemudian muncul, dikatakan sebuah upah atau sebuah balasan yang diberi oleh Tuhan. Upahnya atau balasannya apa sih? Bagaimana manusia diberi hak untuk menikmati pohon dalam Taman Eden itu. Jadi manusia punya hak untuk menikmati hasil daripada jerih lelahnya, daripada jerih payahnya. Jadi kalau ayat 15 tadi dikatakan mengusahakan memelihara taman itu, berarti juga itu sebenarnya juga berbicara mengenai mengusahakan dan memelihara isi daripada taman itu, yaitu pohon-pohon salah satunya, karena di taman itu juga kemudian ada binatang. Tetapi kita bisa melihat saat manusia mengusahakan memelihara Taman Eden itu, mengusahakannya pohon-pohon dalam Taman Eden itu, Tuhan memberi anugerah, Tuhan memberi berkat kepada manusia, kepada Adam, supaya Adam boleh memakan buah yang dihasilkan dari pohon-pohon itu dengan bebas. Artinya apa? Saat Bapak Ibu bekerja, entahkah Bapak Ibu bekerja masih di luar rumah atau bekerja tetap ada di rumah sekalipun, yakini, percaya, berkat Tuhan itu tetap ada. Kitab Amsal berkata bahwa yang namanya kerja keras itu kalau tanpa berkat daripada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya diberi anugerah masih bekerja, percayalah, berkat Tuhan tetap Tuhan sediakan untuk kita. Jadi walaupun kita bekerja di rumah, kita diberi anugerah untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Banyak kesaksian daripada teman-teman saya di mana mereka walaupun harus bekerja di rumah, ternyata pelanggan-pelanggan tetap mencari, meminta tolong untuk kemudian mengerjakan bagian-bagian yang dikerjakannya, walaupun dia mungkin tidak lagi bekerja di kios, tetapi dia di rumah, tetap ada banyak orang yang minta bantuan kepada dia. Jadi ini adalah salah satu bukti bagaimana Tuhan tetap memberkati orang percaya. Dan ayat 17-nya Bapak Ibu. Tetapi, kata tetapi ini berarti adalah sesuatu hal yang menunjukkan sesuatu yang kontras,
kontrasnya dari ayat 16 yang tadi kalimat terakhir adalah boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi ayat 17 kemudian di awal dengan kata tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Artinya apa Bapak Ibu? Kaitannya dengan kata bebas yang muncul di ayat 16 dan ayat 17 ini ada pengkhususan, ada sebuah batasan. Berarti Bapak Ibu berkaitan dengan pekerjaan demi pekerjaan yang Bapak Ibu sedang sekarang lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lakukan pekerjaan-pekerjaan yang bebas. Tetapi ingat, tetap ada sesuatu koridor yang Bapak Ibu tetap harus perhatikan, yaitu jangan sampai Bapak Ibu bekerjanya kemudian melanggar yang namanya melanggar perintah Tuhan maupun juga melanggar hukum daripada hukum negara kita. Jangan kemudian Bapak Ibu karena merasa wah aku orang duwe kerja, tidak punya pekerjaan, kemudian Bapak Ibu menghalalkan segala cara, kemudian Bapak Ibu pekerjaannya adalah kemudian jadi dalam tanda kutip ahli matematika dadakan. Bapak Ibu mungkin tahu istilah ahli matematika dadakan, yaitu orang-orang yang kemudian setiap hari pegang kertas, pegang bolpen, kemudian melakukan mistik-mistik, otak-ngatik angka dan kemudian nembak togel seperti itu. Jadi mungkin orang-orang ini karena situasi COVID-19 kemudian berkata, aku kan sudah tidak bisa bekerja, aku tidak boleh bekerja, makanya ini yang hal yang bisa aku lakukan untuk bisa tetap mendapatkan rezeki. Ingat loh Bapak Ibu, boleh bekerja tetapi tetap ingat ada batas, ada situasi di mana Bapak Ibu dan saya tetap harus menghormati hukumnya Tuhan, menghormati hukum negara. Pekerjaan apapun bebas, tetapi jangan kemudian Bapak Ibu malah bekerja masang nomor, masang togel, judi, atau Bapak Ibu malah mungkin ngepet, babi ngepet atau segala macam. Tetap lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang halal seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian kalau kita mulai kembali ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu kembali bahwa kita memang tidak mengetahui berapa luas area daripada Taman Eden sesungguhnya, maupun juga jumlah daripada pohon-pohon di taman itu berapa ratus atau berapa ribu atau berapa juta pohon yang ada. Kalau kita melihat ini, Tuhan itu sebenarnya masih baik loh. Yang dilarang itu untuk tidak boleh dimakan cuma satu, yaitu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang lokasinya berada di tengah taman. Jadi kalau misalkan jumlah pohon di taman itu ada 1 juta, yang 1 juta yang lain boleh dimakan, tapi yang tidak boleh cuma satu saja. Larangannya cuma satu, yaitu tidak boleh makan buah pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Itu sebuah larangan yang strict. Dalam kaitan ini berarti kita melihat ada di antara kebebasan memang ada aturan yang ketat, tetapi aturan ketatnya itu sebenarnya juga tidak terlalu ketat sekali, karena kembali perbandingannya antara yang diberi kebebasan oleh Tuhan dengan yang larangan cuma perbandingannya jomplang banget Bapak Ibu. Yang dilarang cuma satu. Tetapi seringkali Bapak Ibu, manusia punya hobi untuk kemudian sudah diberi kebebasan, tetapi apa Ibu melanggar. Manuel larangannya cuma satu, tapi kadang-kadang itu juga ikut dilanggar. Itu sebenarnya menunjukkan yang namanya keserakahan daripada manusia. Demikian juga kalau kita melihat di dalam pekerjaan kita, kembali yang saya singgung tadi, banyak pekerjaan yang masih bisa kita lakukan di rumah. Entahkah Bapak Ibu kemudian mulai melakukan yang namanya jajal gawe roti, dijual, buat makanan, dijual, bercocok tanam, dijual hasilnya, dan segala macam Bapak Ibu masih bisa lakukan. Tetapi kadangkala kembali untuk mendapatkan hasil yang secepatnya kadangkala menghalalkan segala cara. Dan itu yang sebenarnya yang dilarang.
Tetapi dalam kaitan ini, kalau di dalam hal-hal yang lain Bapak Ibu, misalkan berkenaan dengan masalah aturan berkaitan dengan COVID-19, kita punya hobi sebenarnya melanggar aturan. Artinya kita memang sudah diperingatkan oleh pemerintah untuk tidak lakukan kegiatan kumpul-kumpul. Tapi Bapak Ibu mungkin melihat baik itu di media sosial, di Facebook, di TV, waduh, wis diperingatkan untuk tidak kumpul-kumpul, ternyata kumpul-kumpul, bahkan celakanya tidak mau pakai masker. Nah kan repot Bapak Ibu. Tapi kalau nanti ketularan COVID-19 yang diserahkan pemerintah. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi kecenderungan manusia ternyata adalah sejak nenek moyang kita, sejak zaman Adam, memang kemudian punya hobi melanggar. Dan kalau kita melihat di bagian berikutnya, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Hukum Tuhan tegas. Kalau ada pelanggaran, maka akan ada efek, ada konsekuensi, ada hukum. Yaitu kalau di sini adalah kaitannya engkau mati. Memang kalau kita melanggar aturan sekarang mungkin kita tidak langsung mati grek. Tetapi ada efek-efek yang mungkin Bapak Ibu dan saya harus tanggung. Konsekuensi daripada pelanggaran yang kita lakukan, konsekuensi daripada dosa yang kita perbuat. Dan itu adalah artinya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita melakukan hal yang tidak baik, mari kita mempertimbangkan dengan matang, mempertimbangkan dengan baik-baik mengenai konsekuensi daripada pekerjaan-pekerjaan kita, mengenai hal yang kita lakukan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, suatu saat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi pada sore malam hari ini Bapak Ibu, bersyukurlah bagi kita yang masih tetap bekerja, karena memang itu adalah perintah Tuhan sejak awal bagaimana kita tetap harus bekerja. Yang kedua adalah Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu bekerja, di dalam Bapak Ibu berjerih lelah, bersusah payah, ingat, percayalah bahwa Tuhan memberkati pekerjaan kita. Yang berikutnya adalah walaupun kita diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, tetapi jangan kemudian sembrono melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian pernah bertentangan dengan firman Tuhan, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian bertentangan dengan hukum-hukum negara. Dan yang terakhir, jika Bapak Ibu melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu tadi berkaitan dengan pekerjaan, bertobatlah, karena akan ada konsekuensi, akan ada hukuman daripada pelanggaran yang kita perbuat. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita pada saat ini. Saatnya Bapak Ibu untuk boleh berdoa. Sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah taburkan di tengah-tengah kami. Bersyukur kami masih diberi kesempatan bekerja, kami masih diberkati dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, dan kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kepada kami anugerah dalam pekerjaan kami. Ampunkan kami seringkali kami tidak menuruti perintah-Mu, tidak taat akan Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang ada, kiranya Tuhan yang berkati keluarga-keluarga yang ada, Tuhan beri anugerah, yang sedang bergumul untuk perekonomian Tuhan yang berkati, yang sedang bergumul untuk pekerjaan Tuhan berkati, yang sedang bergumul untuk rumah tangga Tuhan berkati, untuk anak-anak yang hari-hari sedang mengerjakan tes Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.